Halo, apa kabar? Kita berjumpa lagi di pembelajaran pendidikan agama Kristen, khususnya saat ini belajar kelas 5. Kita akan memasuki bab 4, yaitu haruskah bertobat. Nah, di bab ini kita akan belajar kenapa kita harus bertobat. Ya, bagian hari ini kita akan belajar eh, kenapa kita harus bertobat. Itu dulu ya, nanti Bapak akan jelaskan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Seperti biasa, kita akan memuji Tuhan dengan puji-pujian. Kita akan mendengarkan pujian berikut ini. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Baik, kita sudah mendengarkan pujian. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas hari ini, pertemuan hari ini, kami dapat belajar walaupun jarak jauh, dimanapun kami tinggal, kami tahu Tuhan Allah bersama-sama dengan kami.
Di dalam nama Yesus kami memulai pelajaran ini. Amin. Baik anak-anak, kita akan mulai pelajaran kita. Coba perhatikan gambar berikut ini. Ini kira-kira gambar apa? Ada yang tahu? Ya, ini adalah gambar di mana manusia berdosa, hatinya dipenuhi dengan dosa. Ya, sedangkan Tuhan atau pengetahuan tentang Alkitab Roh Kudus ada di luar hatinya. Dari gambar ini kelihatan di sini binatang-binatang yang sifat-sifat binatang yang ada di dalam diri manusia, di dalam hatinya. Perhatikan gambar ini. Nah, di gambar ini ada ular, ada mata yang tidak digunakan dengan baik, sifat kambing, babi, dan binatang, ada iblis di sini ya, yang menikam mata di sini. Ini menunjukkan sifat atau di dalam hati manusia itu penuh dengan dosa. Sedangkan Tuhan atau Roh Kudus ada di luar hatinya, ya, di luar. Jadi di luar lambang hati ini pengetahuan tentang Allah, ya, atau sifat-sifat Allah tidak ada di dalam hatinya. Sedangkan gambar ini, perhatikan, ini gambar bahwa pengetahuan tentang Allah ada di dalam hatinya. Nah, inilah yang lambang orang yang sudah bertobat. Sifat-sifat yang binatang tadi, sifat-sifat yang tidak baik itu ada di luar hatinya. Artinya hidup orang ini sudah bertobat. Ya, nanti akan Bapak jelasin lagi. Nah, di sini kedua gambar ini menunjukkan bahwa hatinya penuh dengan dosa. Ya, mata hatinya ini penuh dengan dosa. Sedangkan di sini mata hatinya, mulutnya, semuanya ada di dalam Tuhan. Ya. Baik, masih ingatkah kamu bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa? Ini ingat ya. Masih ingatkah kamu bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa? Ya, manusia jatuh ke dalam dosa ketika Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ya, ketika Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Akibat dosa, manusia tidak layak atau tidak boleh atau tidak berkenan di hadapan Allah, ya. Kenapa? Karena manusia itu berdosa, ya. Karena Allah itu kudus tanpa dosa, karena Allah itu kudus, suci, sedangkan manusia sudah tidak suci lagi, yaitu dosa. Pada awalnya, ketika Allah menciptakan manusia, bahwa manusia itu tidak berdosa, ya, artinya kudus, tidak berdosa, ya, suci, ya. Tetapi ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ya, manusia itu sudah tidak suci lagi, artinya tidak berkenan lagi di hadapan Allah, ya. Nah, kenapa? Karena manusia itu sudah berdosa, ya. Dosa sama dengan kekejian di mata Allah. Ya, dosa, kekejian di mata Allah. Kalau pelajaran sebelumnya, dosa itu kita tahu bahwa itu melanggar perintah Allah, tidak searah atau berbalik arah dari jalan yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Jadi dosa ini kekejian di mata Allah, tidak layak di mata Allah. Ya, jadi orang-orang yang berdosa sudah tahu apa akibatnya, ya. Nah, jadi manusia itu tidak layak di hadapan Allah karena manusia itu sudah berdosa, ya, sudah tidak kudus, ya. Perhatikan gambar ini. Ini di lambang ini ada yang tahu apa nih? Ya, ini adalah baju, kemeja, ya. Kemeja warna putih. Warna putih melambangkan ibaratnya ini kudus atau suci, bersih, ya, bersih. Jadi tidak ada dosa. Ya, ini hanya sebuah ilustrasi. Kemeja ini putih menunjukkan tidak ada dosa. Ya, ini hanya ilustrasi, ya. Jadi warna putih ini tidak ada dosanya. Sedangkan gambar berikut ini coba perhatikan. Ada noda, ya. Ada noda di sini. Inilah ibaratnya manusia ketika jatuh dalam dosa. Waktu manusia belum jatuh dalam dosa, hidupnya putih,
tidak berdosa. Sedangkan di sini sudah ada noda. Ini menunjukkan manusia sudah berdosa. Yang sebelah kiri tidak berdosa, sebelah kanan berdosa. Karena apa? Karena ada noda, yaitu ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Allah, sudah tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, ini lambang dosa. Jadi anak-anak bisa membedakan ya. Ini suci, putih, bersih, tidak ada noda. Sedangkan sebelah kanan ini ada noda, menunjukkan manusia itu berdosa. Ini sebuah ilustrasi saja ya. Anak-anak sudah paham ya? Baik, seperti biasa Bapak selalu mengingatkan, jangan lupa di like ya, biar Bapak tahu berapa banyak yang sudah menonton video ini. Dan kalau masih ada yang belum subscribe, di subscribe aja ya. Terus dibagikan, di-share ke teman-temannya, supaya teman-temannya juga dapat pelajaran agama ini walaupun jauh, mau di Sumatera, di Kalimantan, terserah, biar mereka juga dapat pelajaran lewat video ini. Dan jangan lupa dibunyikan loncengnya ya. Baik, manusia terkadang tidak sadar bahwa ia sudah berbuat dosa. Bagi manusia kadang gini, kadang merasa sudah hidupnya benar, padahal dia sudah berbuat dosa. Ketika dia berbicara, menurut dia paling benar, padahal dia sudah berdosa di hadapan Allah. Dia nggak sadar bahwa dia sudah berbuat dosa. Ya, bagi manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa dan tidak mau bertobat, baginya perbuatan dosa sesuatu yang menyenangkan. Ya, bagi manusia dia sudah berdosa dan dia tidak mau bertobat dan dia menikmati dosa itu. Ya, bagi dia itu sangat senang. Contohnya Yudas Iskariot. Yudas Iskariot itu sebenarnya Tuhan sudah selalu ingatkan dan dia selalu bersama-sama dengan Tuhan. Dan ketika dia berdosa, ketika dia mengkhianati Yesus, dia tidak bertobat, malah dia pergi mengasingkan diri, lari dari dosa itu. Dia dari Tuhan, dia dari jalan yang benar itu dia lari. Harusnya dia bertobat karena dia sudah sering melakukan dosa. Jadi dia hidup di dalam dosa itu, dia menikmati dosa itu. Ya, kalau kita baca Alkitab, ketika ada perempuan yang datang kepada Yesus membawa minyak, dia berpikiran begini, buat apa beli minyak mahal-mahal? Mendingan kita bantu orang-orang yang tidak mampu. Dan di situ Tuhan Yesus juga pernah menegurkan, tapi karena Yudas sudah hidup di dalam dosa, sudah menikmati, dan dia tidak mau bertobat. Ya, contoh apa lagi? Contohnya setiap hari kita berbohong, ya, berbohong terhadap orang tua, berbohong terhadap teman, berbohong terhadap guru, berbohong terhadap saudara-saudara kita. Tapi karena kita udah sering berbuat dosa, berbohong, jadi sepertinya itu kita tidak perlu lagi bertobat karena sudah menghidupi perbuatan berbohong itu. Ya, anak-anak, siapa yang yang hari ini berbohong terhadap orang tua, harus mengakui kesalahannya terhadap orang tua dan minta maaf ya. Buat anak-anak harus minta maaf kepada orang tua, atau bukan hanya kepada orang tua, terhadap teman, guru, tetangga, siapapun yang kamu bohongi harus bertobat. Apalagi berbicara sembarangan, ya. Berbicara sembarangan, contohnya anak-anak sering itu berbicara, contohnya yang ngobrol sama teman-temannya, keluar kata-kata yang kebun binatang tanpa disadari. Tanpa disadari keluar. Bapak nggak usah sebutkan lah di sini contohnya karena tidak layak disebutkan ya. Ketika dia bermain sama temannya berbuat ada kesalahan sedikit, langsung keluar kebun binatang tanpa disadari. Ini yang disebut dengan bagi dia perbuatan itu sudah sangat menyenangkan. Dia tidak sadar bahwa dia sudah berbuat kesalahan ketika dia berbicara. Jadi kepada anak-anak, ketika kamu berbicara sama temanmu, coba dipikirkan apa yang kamu sampaikan, apakah salah atau tidak, ya? Apakah salah atau tidak? Jadi, anak-anak ketika berbicara, perhatikan apakah bicaramu itu keluar yang namanya dari kebun binatang. Ya, sering Bapak perhatikan ini.
ketika di sekolah, di perjalanan, ketika Bapak ketemu dengan anak-anak, ketika dia bercanda sama teman-temannya, itu omongan-omongan yang tidak benar itu keluar dari mulutnya tanpa disadari. Nah, anak-anak coba diperhatikan ini ya. Bertobat. Mengapa manusia harus bertobat? Ini pertanyaannya sekarang ya. Kenapa harus bertobat? Kalau manusia berdosa jelas akan terpisah dengan Allah karena Allah itu kudus dan suci, jelas ya. Kalau manusia berdosa pasti akan terpisah. Ya, karena Allah itu kudus dan suci. Sedangkan manusia kalau sudah berdosa tidak layak, seperti tadi baju itu tidak layak dipakai lagi karena ada kotoran atau noda yang nempel di bajunya, ya. Nah, kita tahu bahwa upah dosa adalah maut. Ya, jelas ya. Upah dosa adalah maut. Siapa yang berdosa pasti akan ke maut. Maut itu apa? Neraka, ya. Maut itu adalah neraka. Upah dosa adalah maut, ya. Jadi jelas kalau manusia tidak bertobat akan mengalami kematian selama-lamanya. Jadi kalau manusia berdosa, dia mati selama-lamanya. Maksudnya mati itu kalau mati langsung tidak apa-apa. Ini masih mati yaitu ke dapur perapian selama-lamanya. Dia akan di sana disiksa. Ya, itu yang dimaksud kematian selamanya. Sedangkan orang yang bertobat, yang menerima Yesus dan percaya kepadanya, dia akan hidup selama-lamanya di surga bersama dengan Yesus. Ya, jadi pilih mana? Kematian atau hidup selamanya di surga? Terserah anak-anak. Harus, kalau Bapak sih menyarankan supaya bertobat supaya kita bersama-sama nanti di surga hidup selamanya, ya. Demikianlah pembelajaran hari ini. Buat anak-anak tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Salam.